Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Salat berkaikan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita 2 pekan yang lalu sampai kepada bab awamil sabri wa tsabat. As-sirah an-nabawiyah, awamil sabri wa tsabat, faktor-faktor penyebab atau yang menjadi penguat akan kesabaran dan ketabahan Rasulullah Muhammad SAW tasliman katsira ketika beliau menghadapi berbagai macam guncangan, ujian, cobaan. Bahkan di antara yang terberat adalah beliau dikepung akan dibunuh oleh kaum musyrikin Makkah. Dua pekan yang lalu sampai ke nomor 2 ya, faktor kedua. Ya, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Amin. Qala awamil sabri wa tabat. Faktor-faktor penyebab yang menguatkan kesabaran dan ketabahan Nabi SAW. Yang pertama adalah inna sabar ra'isi fi dzalika awalan wa bidzat wal iman billahi wahdahu wa ma'rifatu haqqal ma'rifah wal iman jazb idza khalatat basyatul quluba yazin jibal wal tish. Ini yang sudah dibahas kemarin. Yang pertama adalah, dan ini menjadi faktor utama dan pertama, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman. Yang kedua, qiyadatun tahwi ilaihil afidah, kepemimpinan Rasulullah SAW, kepemimpinan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tasliman katsira, yang merupakan kepemimpinan yang luar biasa, yang dirindukan oleh setiap hati manusia, yang dapat merangkul, meraih setiap pihak. Ya, kepemimpinan yang dikagumi, disegani, ya, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Diakui, terbukti ketika Nabi Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mampu mempersatukan, mendamaikan, pertama antara kaum muhajirin dan ansar. Yang kedua, ini yang sangat spektakuler, 2 kabilah yang setiap tahun ini musuh bebuyutan lah, selalu berperang, yaitu antara Aus dan Khazraj. Mereka sulit ya untuk didamaikan. Terbukti setiap tahun, bahkan setiap ada percikan apapun, mereka selalu berperang dan berhasil untuk didamaikan. Luar biasa. Makanya diakui qiyadat tahwilahil afidah, jadi leadership yang luar biasa, yang sangat dikagumi karena didasarkan pada akhlak al-karimah, kemudian juga ya dengan sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, terutama ya, sidik, tabligh, amanah, fatanah, selalu jujur, terpercaya, cerdas, dan juga selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan 2 pekan yang lalu baru sampai pada nomor 2. Faktor penyebab yang ketiga adalah asy'ur bil mas'uliyah. Responsibility ya, tanggung jawab, merasa bertanggung jawab ya. Jadi punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Inilah faktor ketiga yang menjadi penyebab teguhnya, mantapnya kesabaran dan ketabahan Rasulullah Nabi Muhammad SAW tasliman katsira. Jadi punya rasa tanggung jawab. Ini memang setiap kita, setiap muslim ya, menjadi pemimpin atas keluarganya. Setiap suami terutama sudah berkeluarga, karena Nabi SAW dalam hadis sahih juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Seorang pria, seorang suami bertanggung jawab, pemimpin bagi keluarganya, dan pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Ini ya, yang menjadi motivasi diantaranya ini
Karena kepemimpinan itu adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan nanti, sekecil apapun tingkatannya, ya. Hatta di rumah tangga buat anak dan istri, kemudian RT, RW, nah ini dan seterusnya. Lebih besar posisinya, lebih besar jabatan, maka lebih besar juga tanggung jawabnya. Jadi memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian yang keempat, al-imanu bil akhirah. Ini nih, keimanan terhadap akhirat atau iman kepada hari akhir. Wa huwa mimma kana yuqawi hadha asy-syu'ur ay asyur bil mas'uliyah. Nah, iman kepada hari akhir, iman kepada akhirat, ini pula diantara yang menyebabkan mantapnya, kuatnya ketabahan dan kesabaran Rasulullah SAW dalam melaksanakan misi dakwahnya, dalam menghadapi setiap ujian, ya, cobaan, intimidasi, teror, bahkan ya berbagai macam hal, ya. Kemudian juga yang menyebabkan mantapnya asy'ur bil mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Jadi yang menopang rasa tanggung jawab ini adalah iman kepada hari akhir, ya. Ini pula yang menyebabkan tanggung jawab beliau sangat mantap. Lalu kemudian diikuti oleh para sahabat yang melihat langsung, merekam jejak Nabi SAW langsung, bagaimana kebijakannya, bagaimana dalam mengayomi masyarakat, ya, dari karakternya, pokoknya kepribadian sehari-harinya sungguh diliputi dan dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa, baik kepada keluarga, terlebih kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Nah, ini yang menjadikan mantapnya rasa tanggung jawab yang beliau miliki dan juga oleh para sahabat. Faqad kanu ala yaqinin jazimin min annahum yaqumuna rabbil alamin. Nah, ini karena mereka sangat mantap dan yakin bahwa mereka nanti di akhirat kelak akan dihadapkan kepada Allah, Tuhan semesta alam ini, penguasa alam semesta ini, pencipta alam semesta ini. Yuhasabuna bi'amalihim liqiha wa julliha, di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka, baik yang kecil maupun besarnya, dengan detail, sangat detail, baik kecil maupun besar. Nah, kita yang insya Allah ahli pengajian seringlah mendengar ya dari guru kita, bahkan insya Allah sudah sangat hafal ayatnya, bahwa nanti orang-orang mujrimun, orang-orang yang terlena di muka bumi ini, ya, orang-orang yang lupa akan anugerah dari Allah, yang menyia-nyiakan kehidupannya sehingga tidak digunakan untuk mencari dan mengikuti kebenaran, ya, wa'iyadzubillah, ketika diberikan kitab, buku catatan amalnya di sebelah kiri, ma li hadzal kitab, bisa dibayangkan kalimat ini kalau mungkin kita terjemahkan secara sederhana, ma li hadzal kitab, buku catatan apa ini, la yughadiru shaghiratan wala kabirah, kok tidak tertinggal, baik yang kecil maupun besarnya, semua tercatat di sini. Kita bayangkan ekspresi orang yang takut, yang rasa takutnya tidak ada bandingannya, itu gimana coba ketika diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kiri, apalagi dari mewarai al-zahr, itu sudah tanda buruk itu. Kan nanti ada buku catatan diberikan dari arah sebelah kanan, dari sebelah kiri dan belakang. Kiri aja udah pertanda neraka itu, apalagi di belakang, ya. Waliyadzubillah, mereka berteriak tuh, kaget, shock kalau bahasa kami, mali hadal kitab, buku catatan apa ini, kok tidak tertinggal, tidak meninggalkan catatan sedikit, baik yang kecil maupun yang besarnya. Yang kecil bisa dibayangkan, bahkan nanti yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, dulu pernah dibahas ya, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, itu dalam tafsirnya ketika Nabi SAW membahas ayat ini kepada para sahabat, pada saat itu bumi menceritakan tentang kabar beritanya. Dalam tafsirnya apa? Bahwa apa yang bumi yang kita pijak, yang kita berada di atasnya, dimanapun nanti akan beri kesaksian di akhirat. Antum bisa bayangkan,
Antum ke Mekah kah, ke Mesir kah, ke manakah, itu bumi yang kita pijak nanti akan berikan kesaksian kepada kita. Apa yang kita lakukan di atasnya? Allah. Itu dalam kitab Min Kunuzi Sunnah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Syekh Muhammad As-Sabuni rahimahullah taala. Jadi bumi yang kita pijak, yang dimana kita tinggal di atas gunung, kayak kita misalnya berkunjung ke satu tempat yang kita datangi, yang kita kunjungi, semuanya nanti akan memberikan kesaksian itu. Nah, mereka meyakini bahwa mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka, baik yang kecil maupun besarnya. Karena itu tadi mereka yakin betul di akhirat akan diberikan catatan amal-amalannya, dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang jahat, ya, yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupannya, baik tanggung jawab kepada diri pribadi, kepada keluarga, apalagi kepada masyarakat ketika menjadi seorang pemimpin. Saghiriha wa kabiriha, besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya. Tadi sedikit, baik yang sedikit, amalan yang sedikit maupun yang banyaknya, amalan yang kecil maupun yang besarnya. Fa imma ila na'imil muqim, apakah dia nanti akan kembali di akhirat menuju kepada kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, wa imma ila adzabin khalid fi sawa'il jahim, ataukah dia akan dimasukkan ke dalam neraka wa'udzubillah yang di dalamnya terdapat azab, khalid fi sawa'il jahim, yang kekal selamanya, ya, memasuki neraka jahim, ya, di antara seburuk-buruk tempat tinggal wa'udzubillah. Fakanu yaqduna hayatahum bainal khauf wa raja, sehingga mereka menjalani kehidupannya, kesehariannya antara harapan dan kekhawatiran, harap cemas gitu, antara rasa cemas dan harapan. Ini yang oleh Imam Ghazali juga dalam kitabnya Al-Ihya, ya, dibahas panjang lebar antara khauf dan raja, ya, cemas dan harap. Jadi tidak terlalu pede bahwa yang di ahli surga, juga tidak terlalu cemas gitu, karena Allah Maha Ghafur Rahim. Jadi tidak terlalu pede supaya tidak sombong, ya, tidak cemas sehingga tidak, ya, diliputi rasa takut yang pada akhirnya salah langkah pula. Yarjuna rahmat rabbihim wa yakhafuna azabah, mereka senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, ya, wa yakhafuna azabah, dan mereka sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faktor penyebab yang menjadikan kekuatan dalam menerima ujian dan segala cobaan, memantapkan kesabaran dan ketabahan. Lalu kemudian faktor penyebab yang kelima, al-khamis, Al-Quran, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, ini kitab suci Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita. Wa fi hadhil fatratil asibati rahibatil halika kanat tanzilu suwarul wal ayatu tuqimul hujjaj wal barahin ala mabadil Islam. Pada situasi kondisi yang sangat mencekam, ya, penuh dengan ujian, guncangan, bahkan teror, turunlah surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kepada Nabi SAW, tuqimul hujjaj wal barahin, yang merupakan hujjah, argumentasi, ya, burhan, hujjah-hujjah yang sangat kuat ala mabadil Islam, dasar-dasar keislaman, allati kanat da'wat taruh haulaha, di mana dakwah Rasulullah SAW, ya, meliputi, ya, dasar keislaman ini. Biasa di babani'atin khallabatin wa turshil muslimin ila ususi qadarillah ayatakawan 'alaiha a'zam wa arwa' mujtama' basyariyin fil 'alam wa huwa al-mujtama' al-islami, ya, yang menunjukkan atau sekaligus menjadi petunjuk bagi kaum muslimin kepada pokok-pokok yang Allah gariskan kepada umat ini agar menjadi umat yang besar, umat percontohan di atas muka bumi ini, yaitu al-mujtama' al-islami,
masyarakat yang Islami. Nah, inilah juga yang menjadi faktor penyebab kuatnya kesabaran ketabahan Rasulullah dan juga para sahabat yang mengikutinya, yaitu Al-Quran Al-Karim yang menjadi pedoman hidup. Karena ketika musibah-musibah kemudian juga ancaman datang silih berganti, ya, guncangan-guncangan kepada kaum muslimin terkhusus pada Nabi SAW, ayat selalu turun. Di antaranya yang menjadi hujjah argumentasi sebagai jawaban atas apa yang mereka pertanyakan, yang mereka lakukan, juga ada bisyarat, kabar gembira yang diberikan oleh Allah, yang diberitakan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW. Di antara tentang kemenangan yang tidak akan lama lagi, gitu ya. Kemudian juga balasan bagi orang sabar, kemudian termasuk, ya, informasi tentang orang yang mati di jalan Allah, ya, tentang fadilah mati syahid seperti yang sudah dijelaskan 2 pekan yang lalu, ya. Siapa yang mendapatkan syahadah itu atau mati syahid itu? Nah, kita masih ingat kan, mati syahid terbagi 3 oleh fuqaha, dibagi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang paling mantap adalah syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Nah, yang buruk adalah syahid dunia. Hanya kelihatannya dia syahid di dunia, tapi di akhirat neraka juga, waliyadzubillah. Itulah pentingnya kita memahami, mempelajari ilmu agama kita ini. Baik. Nah, di sini di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang menjadi peneguh, ya. Jadi kan mantapnya keimanan, kemudian kesabaran dan ketabahan mereka, Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Simak baik-baik, dan ini juga mestinya menjadi landasan untuk kita semua. Apakah kalian mengira, am hasibtum, apakah kalian mengira, mana Allahu alam, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, kalian akan memasuki surga, wala mayatikum matsaladzina khalu min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian cobaan seperti yang menimpa kepada umat sebelum kalian. Apakah kalian percaya diri gitu ya, mengira akan masuk surga gitu, sementara belum datang kepada kalian ujian cobaan yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad dharra, telah menimpa kepada mereka kesengsaraan, kesulitan, cobaan-cobaan. Wazulzilu, bahkan mereka diguncang dengan ujian dan cobaan yang sangat berat. Hatta yaqula rasul walladzina ma'ah walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau berkata, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah itu akan tiba? Karena saking dahsyatnya ujian cobaan, sehingga Ar-Rasul dan juga orang-orang yang menyertai, orang beriman yang menyertai beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Nah, ini kan ketika di satu tempat, satu negara, satu daerah mendapat musibah yang bertubi-tubi, umumnya kan begitu. Nah, ini pertaruhan juga, hati-hati. Yang mantap dan keimanannya insya Allah bertambah kuat, tapi yang tipis imannya, waliyadzubillah, ketika mengatakan ini ujungnya apa? Bisa murtad, waliyadzubillah, ya, jika tidak dasari dengan ilmu dan keimanan yang kokoh. Terlebih di akhir zaman, hati-hati ketika banyaknya fitnah, sering juga dibahas dan disampaikan,
Ya, pagi hari masih beriman, sore sudah murtad waliyadzubillah. Karena saking dahsyatnya ujian, cobaan, malapetaka yang menimpa. Nah, di sini masathumul ba'sa wad-dharra. Jadi apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian, cobaan seperti yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra, telah menimpa kepada mereka berbagai macam ujian, guncangan, malapetaka, ya. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang menyertai beliau mengatakan, kapan, bilakah pertolongan Allah akan tiba? Lalu Allah jawab nih pada ayat, ala inna nasrullahi qarib. Allah sendiri yang menjawab, ala ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Pertolongan Allah sudah sangat dekat. Ini harus diyakini. Dekat menurut Allah seperti apa? Ya. Lalu kemudian dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk berkata, aku telah beriman kepada Allah, aku telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji lagi oleh Allah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan aku telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falya'lamanallahu alladziina shadaqu wa liya'lamanal kadzibin, sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang berdusta di antara mereka. Jadi dari ujian itulah bisa diketahui itu hasilnya. Ini imannya benar apa enggak nih? Ini cuma di bibir saja, di mulut saja, atau memang menghunjam ke dalam hati sanubarinya. Nah, itulah ya diantara yang menjadi motivasi, sugesti, sehingga ketabahan, kesabaran para sahabat, terlebih Rasulullah SAW, menjadi kuat. Jadi yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepemimpinan yang sangat luar biasa yang menjadi contoh untuk seluruh umat manusia, yang dirindukan oleh setiap manusia, ya. Yaitu kepemimpinan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, ya, karena meyakini bahwa segala amal perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bil akhirah, iman atau beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir, di mana setiap kita, setiap manusia pasti akan kembali ke akhirat nanti. Di sana hanya ada dua tempat yang disediakan oleh Allah, imma surga wa imma neraka. Maka pantaslah kalau Sayyidina Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya, lihat kalau kita baca semua para sahabat luar biasa, ya, terkhusus Khulafaur Rasyidin. Tapi lihat Sayyidina Umar bin Khattab yang kita kenal paling tegas, ya, luar biasa. Tapi beliau setiap malam selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri. Kan kita tahu beliau seorang pemimpin, raja lah kalau sekarang, ya, rela untuk setiap malam berkeliling-keliling gitu, ya, dalam rangka apa? Memantau, kemudian juga mengecek itu masyarakatnya, apakah ada yang kesusahan, ya, apakah ada di antara masyarakat yang punya masalah. Itu kisah yang sangat terkenal kan, tiba di suatu tempat, satu rumah, ada tangisan anak-anak itu. Kemudian ketika masuk, singkat kisah, bahwa ternyata ada seorang ibu yang sudah tidak muda lagi, ya, sedang memasak gitu, ya. Ditanyakan, ternyata yang tadi nangis dua anak yatim itu. Nah, ternyata si ibu ini kehidupannya sangat
ya di bawah garis kemiskinan lah begitu. Yang digodok pun ternyata batu gitu. Yang dimasak pun ternyata batu. Tujuannya apa? Untuk menenangkan dua anak tadi karena dia kelaparan, ya, sehingga diberikan apa namanya, ya, agar supaya dia tidur begitu tenang, mengira bahwa ibunya masak. Akhirnya mereka tertidur. Nah, di sini sungguh sangat terpukul. Akhirnya beliau kembali dan membawakan gandum, karena makanan pokok di sana diantaranya adalah gandum, kemudian dimasak. Beliau sendiri yang memasakkan. Hingga masak tuh, bukan hanya diantarkan, apalagi nyuruh asisten ataupun prajurit, tidak, beliau sendiri langsung datang. Nah, kemudian beliau yang memasakkan itu. Dan kritikan pun, ya, bahkan mungkin kalau bahasa sekarang apa itu, ya, bahasa-bahasa yang kasar pun terucap dari si ibu ini kan. Ini gara-gara Umar, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang begini. Murkakah beliau, seorang sosok yang tegas yang luar biasa? Ternyata tidak. Beliau justru merasa takut. Takut kepada siapa? Bukan kepada Allah. Bagaimana kalau ternyata ada yang lain lagi selain para ini? Ini yang aku tahu. Beliau menangis kan, seorang tokoh yang luar biasa, batinnya menangis luar biasa. Maka beliau kembali, langsung beliau masak. Nah, setelah bersih masakan, baru beliau mengungkap siapa beliau sesungguhnya. Karena ditanya itu pun, jika tidak ditanya mungkin beliau tidak akan menceritakan siapa beliau. Lalu setelah itu mendapat kritikan, mendapat apa namanya, peristiwa yang sungguh luar biasa itu, dijadikan pelajaran yang amat luar biasa. Terbukti setelah itu setiap malam beliau selalu membawa gandum dan diletakkan di rumah-rumah orang miskin, karena disuruh untuk mendata siapa yang hidupnya di bawah garis ini, janda-janda tua yang sudah tidak produktif lagi dalam beraktivitas begitu, semuanya. Dan tidak ada orang tahu kecuali asistennya saja, dan itu pun tidak memerintahkan pengawalnya, tidak. Pada saat itu pun pengawal meminta, biar saya Amirul Mukminin, engkau kan raja, engkau adalah pimpinan kami. Tidak, ini urusan saya. Kira-kira ada yang begitu, ini urusan saya. Karena urusan beliau bukan dengan si Fulana ini saja, tapi dengan Allah, ikhwah. Itu yang membuat beliau takut. Nah, guru kami ketika menjelaskan ini luar biasa. Nah, ada yang selalu kami ingat itu, dan ini pertama kami dengar dulu dari guru kami itu. Nah, ternyata tidak ada yang tahu kecuali ini, hanya Allah, ternyata malaikat, dan ini karena beliau minta untuk dirahasiakan setiap malam. Kapan diketahui bahwa ternyata beliau itu yang selalu membawa gandum? Jadi masyarakat yang diberi itu tidak pernah tahu sebelumnya bahwa itu adalah pimpinan mereka sendiri, raja mereka sendiri. Kapan? Setelah beliau wafat. Dari mana? Ketika dimandikan ada bekas pikulan di sini. Jadi di pundaknya itu ada bekas, karena setiap malam, Mbak. Kalau cuma 1-2 kali, ya mungkin ini setiap malam. Ya, untuk sekian banyak masyarakat, ya tentu banyak yang dipikul. Disitulah baru mereka tahu, ya tersebar bahwa yang selama ini ada disangka gitu ya oleh masyarakat-masyarakat yang kurang mampu itu, ada manusia misterius. Pokoknya tiap bangun pagi, kalau di depan pintunya selalu ada gandum gitu, selalu ada beras kalau di kita untuk dimasak. Ini siapa yang memberikan ini gitu? Mereka bertanya kepada tetangga, tidak ada yang tahu. Nah, baru setelah beliau wafat tersiarlah kabar ternyata beliau, ya, yang selalu membagikan gandum itu atau makanan pokok di depan rumah-rumah orang yang kurang mampu itu. Masya Allah. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena ada rasa itu tanggung jawab, mas'uliyah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Bahkan beliau selalu buk kakinya kan setiap malam sebelum tidur itu. Itu evaluasi beliau. Muhasabah. Itu luar biasa. Takutnya sangat amat dahsyat, luar biasa. Maka ketika perasaan mas'uliyah, responsibility sudah tidak ada pada jiwa seorang, oh sudah, tunggu saat kehancurannya. Ya, maka nanti apa namanya? Pokoknya nggak ngerti halal haram, nggak ngerti hak dan batil, main libas, main tabrak, udah. Ya, sampai nggak bisa bedakan mana orang soleh, mana orang toleh, mana orang baik dan tidak baik, mana ini penjahat, mana yang baik. Oh ini bahaya, bahaya. Bagaimana ketika misalnya dalam tindakannya menyakiti orang-orang yang soleh, orang yang baik,
Nah, ini bagi kita kaum muslimin sangat paham. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada satu bab bau idza'is shalihin itu ya, tentang bagaimana bukan sikap, artinya yang akan Allah lakukan ketika kekasihnya disakiti oleh seseorang begitu. Itu ada. Dan dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya kan? Siapapun yang memusuhi, menyakiti kekasihku, kata Allah. Siapa kasih di sini? Itu di dalam masuk bab idza'is shalihin itu, ya. Orang saleh maksudnya, saleh muslih, orang alim, saleh muslih, wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, maka aku umumkan perang kepadanya. Antum bisa bayangkan dalam Riyadhus Shalihin ya, di antaranya hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, aku umumkan perang kepadanya. Nah, kalau Allah mengumumkan perang ya dengan cara Allah. Bagaimana ya, hanya Allah yang Maha tahu. Dan ini sangat diyakini ya oleh para sahabat, terlebih oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tasliman katsira. Karena yang mereka hadapi bukan masyarakatnya, bukan personalnya, tapi siapa? Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Qur'an Al-Karim inilah yang menjadi pedoman dan the way of life, betul-betul ya. Solusi dan jalan hidup luar biasa. Dalam berbagai permasalahan sudah tuntas oleh Al-Quran ya, sehingga masyarakat Madinah betul-betul jadi percontohan tentang toleransi, tentang apapun ada di sana, luar biasa. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini berdasarkan tahun Masehi, hari akhir ya, tahun 2020, besok 2021. Walaupun tahun baru kita adalah Hijriyah, Muharram ya, tapi secara kenegaraan bahwa yang dijadikan penanggalan di negeri kita adalah tahun Masehi, bahwa hari ini adalah akhir daripada tahun 2020, besok 2021. Tidak ada salahnya kalau kita juga ketika mendengar besok pergantian tahun, maka seyogianya, sebaiknya bagi kita bukan turut merayakan yang tidak-tidak, tapi evaluasi diri sudah. Evaluasi dirilah. Apa yang selama setahun yang lalu kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, sehingga terencana ya, terarah ke depannya, agar apa yang sudah dilakukan kemarin jadi pelajaran bagi kita. Yang kurang baik yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang kurang baik ditinggalkan, ganti dengan yang baik. Kekurangan kita sempurnakan. Ini juga terkhusus kepada diri saya pribadi. Saya Al-Fakir mengajak, nanti salah-salah kalau tidak ya, didasar dengan ilmu pengetahuan yang cukup, yang baik dan benar, bisa salah kita. Ini juga harus kita sampaikan pada anak-anak kita, pada keluarga kita ya, jangan sampai mereka asal ikut-ikutan gitu ya. Apalagi di akhir zaman ancamannya sangat serius ya, bahwa banyak yang pagi hari masih beriman, sorenya sudah murtad, sore beriman, paginya sudah murtad. Bisa karena tasyabuh bil qaum, menyerupai suatu kaum, mengikuti ajaran yang dilarang oleh ulama secara sepakat, ternyata dilakukannya. Nah, ini kan berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dan itu jelas dalam kitab Futuhatul Wahhab bitawdihi Fathil Wahhab, panjang lebar dalam Mujarim al-Khatib ya. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah itu ya, ayat 8 dan 9 dalam tafsirnya seperti apa. Nah, ini harus kita pahami melalui pemahaman para ulama as-salafus salih yang baik dan benar ya. Jangan sampai keliru. Maka terakhir sebelum kita tutup majelis yang mulia pada pagi ini, saya menyampaikan jadi pendidikan keislaman, tarbiyah Islamiyah tentang keimanan, keislaman, dan juga tentang sirah nabawiyah harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita sejak bahkan dari usia dini gitu ya. Dan ada 5 hal yang mungkin pernah disampaikan, tapi ini untuk lebih memperkuat ingatan kita. Ada tarbiyah al-mu'athirah dalam kitab tarbiyah itu, tarbiyah Islamiyah itu,
Ada pendidikan yang sangat amat berpengaruh, yang sangat efektif gitu. Di antaranya satu, bil qudwah, dengan contoh, dengan memberikan contoh ya. Memberikan contoh yang baik kepada keluarga, kepada anak didik kita. Ketika kita mengajak untuk berjamaah, memerintahkan untuk sholat, maka kita yang lebih dulu melakukannya. Kita mengajarkan sedekah, maka kita berikan contoh dengan bersedekah terlebih dahulu. Kita ngajak, nyeru ataupun menghimbau mereka, mengajak untuk mengaji, maka kitalah yang lebih dulu untuk hadir di majelis taklim untuk mengaji. Kemudian yang kedua, bil adah, dengan pembiasaan, membiasakan. Coba lihat anak-anak yang sudah dibiasakan untuk sholat berjamaah, ya, keluarga yang kita biasakan ada untuk berjamaah, itu akan insya Allah terbiasa, walaupun kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa duduk di majelis taklim, terus pembiasaan itu penting, ada, dibiasakan. Kemudian yang ketiga, bil mau'izatil hasanah, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jangan pernah sungkan. Anak sudah dewasa, tetap, entah itu namanya masukan, entah itu apa, pokoknya intinya nasihat yang baik. Kemudian bil mulahazah, jangan lupa pantauan kita, apa namanya, muraqabah itu apa ya, kontrol. Jadi, jangan pernah kita mengira ataupun terlalu baik prasangka kita sehingga ketika anak kita masuk ke pesantren misalnya, ataupun berangkat dari rumah untuk mengaji, yakin 100% bahwa dia ada di majelis taklim, yakin betul dia baik di pesantrennya. Penting adanya kontrol. Kalau misalkan pagi setiap subuh aktif di halaqah ini, sekali-kali kalaupun kita misalnya anak kita di halaqah yang ini, anak kita di halaqah mana misalnya, atau izin untuk ngikut kajian pengajian di mana, cek sekali-kali, betulkah dia datang di majelis itu. Karena tidak sedikit dari rumah berangkat ternyata tidak sampai, karena manusia apa, tujuannya bagus, mungkin ketika di jalan misal bertemu temannya diajak pula kemana begitu. Nah, itu terjadi Pak, orang tuanya tahu yakin betul anaknya itu aktif ngaji pada maghrib itu. Belakangan setelah terjadi satu kasus baru tahu dia, setelah dicek ternyata tidak pernah datang ke majelis itu. Nah itu hati-hati. Kemudian yang kelima adalah bil iqabi was thawab, ada yang namanya ya, sanksi dan hadiah. Jadi sanksi dan hadiah ada, tentu yang sifatnya mendidik, memberikan hadiah tidak menjadi rupa daratan, ada yang sifatnya mendidik juga. Pun demikian sanksi yang sifatnya mendidik juga. Nah ini penting, itulah 5 ya, diantara at-tarbiyah al-mu'athirah, pendidikan yang sangat efektif. Karena walau bagaimanapun Nabi kita sudah menjelaskan jauh-jauh hari, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Ditafsirkanlah sebagian ulama dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, suci. Lalu kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisani au yunasirani au yumajjisani, maka peran kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu bisa menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau bahkan menjadi Majusi. Nah, jadi di sini pentingnya pendidikan Pak, pendidikan sejak dini. Nah tentunya pendidikan Islam, pendidikan at-tarbiyah al-islamiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatal iman yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf, yang keliru dan salah itu pasti dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan jika ada yang benar itu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahu al-hadi ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.